Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu skill yang ternyata jadi kunci buat bertahan hidup di zaman sekarang, literasi digital. Kita akan lihat gimana caranya kita bisa benar-benar menguasai dunia online, bukan cuma jadi pengguna biasa. Pernah nggak sih ngerasa begini? Begitu kita buka internet, rasanya kayak langsung dilempar ke tengah lautan informasi yang nggak ada ujungnya. Ada banyak banget peluang keren, tapi di saat yang sama, banyak juga bahaya yang nggak kelihatan. Gampang banget kan rasanya buat tersesat atau bahkan tenggelam? Nah, anggap aja literasi digital ini semacam pelampung penyelamat kita. Jadi, apa sih sebenarnya literasi digital itu? Banyak orang mikirnya, itu kan cuma soal jago main HP atau laptop. Padahal ya, ini jauh lebih dalam dari sekedar ngeklik atau ngegeser layar. Yuk kita kupas bareng-bareng apa arti sesungguhnya. Nah, ini dia nih, intinya. Coba diperhatiin 4 kata kuncinya. Menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan, ini yang penting, menciptakan informasi. Jadi kita tuh nggak cuma nerima informasi doang, nggak pasif gitu aja. Ini tentang di mana caranya jadi pemain yang aktif, kritis, dan juga bertanggung jawab di dunia digital. Kutipan dari Paul Gilster ini keren banget sih. Coba bayangin, dari tahun 1997 loh, dia udah bisa lihat kalau yang paling penting itu bukan soal seberapa jago kita pencet-pencet tombol, tapi seberapa kritis kita mikirin ide di baliknya. Ini tentang menguasai ide yang kita temui online, bukan cuma sekedar menguasai perangkatnya. Terus kenapa sih skill ini sekarang jadi penting banget? Kenapa nggak bisa ditawar-tawar lagi? Jawabannya, karena kita semua udah berubah. Kita udah masuk ke era yang namanya era prosumer. Coba deh kita bandingin. Zaman dulu, kita ini kan cuma konsumen. Ya, kita nonton TV, baca koran, informasinya satu arah aja. Dari mereka ke kita. Nah, sekarang beda banget. Kita semua ini prosumer, gabungan dari produsen dan konsumen. Tiap kali kita ngepost sesuatu, komen, atau bahkan cuma nge-like, itu artinya kita lagi memproduksi konten. Peran ganda inilah yang bikin literasi digital jadi wajib hukumnya. Terus, efeknya di kehidupan nyata gimana? Buat yang masih sekolah atau kuliah, ini nggak bantu banget buat cari riset dari seluruh dunia, dan yang paling penting, biar nggak kena plagiat. Di dunia kerja, wah ini udah bukan nilai plus lagi, tapi jadi syarat wajib. Perusahaan-perusahaan sekarang butuh orang yang bisa kolaborasi dan cari solusi pakai teknologi. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang bagian paling serunya nih. Gimana caranya? Tenang aja, saya bakal kasih kerangka yang gampang banget diingat. Anggap aja ini kayak toolkit digital buat kita semua. Namanya CABE. CAB ini singkatan dari 4 pilar utama. Cakap, aman, budaya, dan etika. Empat-empatnya ini saling nyambung dan jadi pondasi kita buat beraktivitas di dunia maya. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, cakap digital. Ini intinya soal skill teknis kita. Contohnya gini, bukan cuma sekedar bisa googling, tapi tahu cara pakai kata kunci yang pas, biar hasil yang keluar itu beneran relevan. Bukan cuma bisa install aplikasi, tapi ngerti juga fungsinya buat apa. Ini dasarnya banget. Lanjut, yang kedua, aman digital. Ini ibaratnya kita lagi bangun benteng pertahanan buat diri sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, passwordnya udah cukup kuat belum? Udah bisa bedain mana email asli, mana email penipuan atau phishing? Kesadaran kayak gini penting banget buat ngelindungin aset-aset digital kita. Pilar ketiga, budaya digital. Nah, ini soal gimana sikap kita sebagai warga dunia digital. Ingat, pas kita online, kita tuh jadi bagian dari komunitas global. Artinya apa? Ya kita harus hargai karya orang lain, misalnya dengan nyantumin sumbernya. Terus, kita juga ikut diskusi yang positif, yang ngebangun, bukan yang malah ngerusak suasana. Dan yang terakhir, pilar keempat, etika digital. Inilah kompas moral kita di dunia online. Pilihannya kan selalu ada di tangan kita. Mau nyebar kebencian atau nyebar hal-hal baik. Mempraktikkan netiquette, kayak misalnya nggak ikutan ngebully orang atau nyebar hoax, itu inti dari pilar ini. Nah, sekarang kita udah punya toolkit CAB-nya nih. Yuk, kita coba pakai buat ngadepin tantangan-tantangan nyata di luar sana. Anggap aja ini tes lapangan buat perangkat kita. Tantangan paling gede pertama, banjir sampah informasi. Ada 3 jenis nih yang perlu kita waspadai, hoaks, disinformasi, dan malinformasi. Bedanya tipis-tipis, tapi kuncinya ada di niat di baliknya. Nah, disinilah toolkit kita kepake. Dengan pilar cakap, kita jadi bisa ngecek sumbernya benar apa enggak. Dan dengan pilar etika, kita jadi mikir 2 kali sebelum ikut-ikutan nyebarin. Tantangan selanjutnya, ini juga nggak kalah penting, yaitu kesenjangan digital. Soalnya kan percuma kita ngomongin literasi kalau akses internetnya aja nggak ada. Faktanya masih ada jurang yang dalam banget antara akses teknologi di kota besar sama di daerah-daerah pedesaan.
Ini masalah serius yang perlu kita sadari bareng-bareng. Belum lagi ada rintangan-rintangan baru yang terus muncul. Misalnya etika digital yang makin rendah, bikin perilaku toksik dan cyberbullying makin marak. Dan tentu aja AI atau kecerdasan buatan. Di satu sisi, AI ini kan alat yang canggih banget. Tapi di sisi lain, kita dituntut buat jadi jauh lebih kritis, biar nggak gampang ketipu sama konten buatan AI, atau malah salah pakai teknologinya. Jadi, apa kesimpulannya? Menguasai literasi digital itu bukan garis finish. Anggap aja ini tiket masuk buat sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Kenapa? Karena dunia digital itu bakal terus berubah. Jadi ya, kita juga harus siap buat terus belajar. Nah, ini pesan utamanya. Tujuan kita tuh bukan cuma biar dapat cap melek digital. Tujuan yang sebenarnya adalah gimana kita bisa menguasai skill paling fundamental, yaitu belajar cara belajar. Kalau kita udah punya skill ini, mau ada teknologi baru secanggih apapun, kita bakal selalu siap buat beradaptasi. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Sekarang toolkit CABE ini udah ada di tangan Anda. Kira-kira nih satu langkah bijak apa yang bakal pertama kali Anda lakuin di dunia digital hari ini? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih udah menyimak.